Baru divonis 3 tahun penjara pada Mei 2023 lalu, tahu-tahu anak buah terpidana Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, dinyatakan bebas bersyarat. Padahal jika berdasarkan aturan, polisi berdarah Tionghoa ini baru bisa menghirup udara kebebasan pada 2026 mendatang. Apa yang menjadi pertimbangan Yasona Laoly dan kementerian yang memberikan pembebasan bersyarat ini? Lalu bagaimana dengan terpidana Ferdy Sambo? Apakah ia juga akan menyusul bebas bersyarat? Meski baru ramai diberitakan pada pekan pertama Agustus 2024, ex-perwira polisi dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal Bintang 1 ini sudah bebas bersyarat sejak 2 Juli lalu. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ditjen Pas Dedi Edward Eka Saputra yang mengungkap tanggal pembebasan pria 50 tahun ini menambahkan, meskipun telah keluar dari penjara, Hendra Kurniawan tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti bimbingan Badan Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 1 Jakarta Selatan selama 2 tahun ke depan hingga ia bebas murni setelah 8 Juli 2026. Selain masih akan terus mengikuti bimbingan, Dedi mengatakan Hendra juga wajib lapor kepada BAPAS kelas 1 Jakarta. Napak tilas pada Mei 2023 lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat, alias Brigadir C. Hendra Kurniawan. Majelis Hakim Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tetap menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah terhadap Hendra Kurniawan. Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta Nelson Pasaribu mengungkap alasan tetap memvonis ex-perwira tinggi Bintang 1 itu 3 tahun kurungan. Nelson memandang bahwa Hendra Kurniawan telah menyajikan kesesatan fakta atas rekayasa Ferdy Sambo pada kematian Brigadir J. Oleh karena itu hal tersebut bukan merupakan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf. Nelson mengatakan bahwa terdakwa Hendra bukan seperti apa yang digambarkan oleh penasehat hukum, di mana penasehat hukum menggambarkan bahwa Hendra terpedaya skenario kebohongan rekayasa saksi Ferdy Sambo atas tewasnya Brigadir J. Justru menurut penilaian dari Majelis Hakim tingkat banding, bahwa Hendra adalah merupakan yang turut berperan dalam rekayasa tersebut, ucapnya. Sebelumnya di tingkat pertama pada Februari 2023, Hendra divonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Mantan Jenderal Bintang 1 itu dinyatakan bersalah terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalangnya penyidikan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hendra dinyatakan bersalah melanggar pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hendra Kurniawan adalah salah satu dari 6 tersangka yang terlibat dalam upaya penghalangan proses hukum dalam kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo pada 2022 silam. Kasus ini bermula pada 8 Juli 2022 ketika Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dieksekusi. Pelaku utama dalam kasus kematian ini adalah Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Pada waktu kejadian, Hendra Kurniawan menjabat sebagai Kepala Biro Pominal di Propam Polri. Awalnya polisi berupaya menutupi kejadian ini. Dalam konferensi pers, Polri menyebutkan bahwa ajudan Ferdy Sambo meregang nyawa akibat ada senpi dengan sesama polisi. Namun setelah serangkaian persidangan terungkap bahwa Brigadir J sengaja dieksekusi dengan senpi. Hendra Kurniawan sendiri merupakan bawahan langsung Ferdy Sambo dan menjadi salah satu dari 2 perwira tinggi Polri yang dihubungi oleh Sambo pasca kematian Brigadir J. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Hendra bersama Brigjen Beni Ali, Kepala Biro Propos Polri, mengaku menerima perintah dari Sambo untuk menangani kasus ini di Biro Paminal. Hendra dan Beni juga diperintahkan untuk mengamankan saksi-saksi dalam kasus tersebut, yaitu Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, Hendra menerima arahan dari Sambo untuk memastikan bahwa kasus Brigadir J tidak terhubung dengan peristiwa di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Selain mengamankan CCTV, Hendra juga disebut menemui Samuel Huta Barat, ayah Yosua dan keluarganya di Muaro Jambi, Jambi. Menurut pengacara keluarga Brigadir J. Komarudin Simanjuntak, Hendra saat itu datang dengan belasan anggota Polri dan menyekap keluarga Samuel di dalam rumah.
Hendra disebut memaksa keluarga Samuel untuk menerima saja kronologi kematian palsu yang diciptakan Sambo. Hendra juga sempat menolak permintaan keluarga agar membuka peti jenazah hingga permintaan agar Yosua dimakamkan secara kedinasan. Dalam persidangan, Hendra mengakui bahwa Ferdi Sambo memerintahkannya untuk menyisir CCTV di rumah dinas pada hari kematian Brigadir Yosua. Hendra kemudian berkoordinasi dengan AKBP Ari Cahaya Nugraha dari Ditipidum Bareskrim Polri. Sehari kemudian, Hendra meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi Ari. Agus menginstruksikan Irfan Widianto untuk menyisir CCTV tersebut. Hendra, Agus, dan Irfan bertemu di rumah dinas Sambo di mana Irfan melaporkan adanya 20 kamera keamanan. Hendra selanjutnya memerintahkan Agus dan Irfan untuk mencopot 2 CCTV, yaitu di rumah dinas Kasat Reskrim Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit dan di dekat lapangan basket. Irfan kemudian mencopot CCTV beserta DVR-nya dan menyerahkannya kepada Cak Putranto, anak buah Hendra. Adapun penghapusan rekaman CCTV tersebut dilakukan oleh anak buah Hendra, Kombes Agus Nurpatria. Bersama AKP Irfan Widianto, Kepala Subunit 1 Subdirektorat 1 Ditipidum Bareskrim Polri. Sebelum terdampak kasus Sambo, karir Hendra Kurniawan terbilang moncer. Apalagi pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 16 Maret 1974 ini merupakan keturunan Tionghoa pertama yang menjadi jenderal polisi di Polri. Ia menikah dengan Celisha pada 2019 dan dikaruniai 1 orang anak. Hendra adalah alumni Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1995. Selama berkarir di Polri, polisi yang berpengalaman di bidang propam ini memang lebih banyak menghabiskan karirnya di divisi propam Polri. Sekurangnya, ex-perwira bintang 1 ini pernah mengemban 5 posisi berbeda. Sejak 2011 hingga 2012, Hendra menjabat sebagai Kasubag Pampers Baket Bagbinpam Ropaminal. Jenderal bintang 1 ini juga pernah menjabat sebagai Wakaden A Ropaminal dari 2012 hingga 2016. Kemudian di tahun 2016 hingga 2019, Hendra dipercaya sebagai Kepala Detasemen A di Ropaminal di Propam Polri dan analis kebijakan media di bidang Paminal di Propam Polri. Selanjutnya di bawah pimpinan Ferdi Sambo saat jadi Kadip Propam. Hendra diangkat menjadi Kabag Pinpam Ropaminal sampai tahun 2020. Terakhir, Hendra menjabat sebagai Karo Paminal di Propam Polri sejak 16 November 2020. Tapi pada Rabu 20 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit mencopot jabatannya. Ia kemudian dimutasi menjadi Perwira Tinggi Pelayanan Markas atau Patiyanma Polri. Patiyanma memiliki tugas untuk mengelola fungsi pembinaan dan pelayanan umum. Seringkali Yanma dianggap sebagai penampungan hingga tempat buangan bagi anggota polisi yang terlibat dalam kasus atau bermasalah. Pemindahan jabatan ini tentu saja berkaitan dengan kasus kematian Brigadir J. Pasca kabar bebas bersyarat Hendra Kurniawan mencuat, sang istri Celisha muncul dan buka suara di media sosial. Celisha memberikan pembelaan terkait pembebasan bersyarat yang diterima mantan anak buah Ferdi Sambo itu. Menurut Celisha, suaminya berhak mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani 2/3 masa tahanan, yaitu selama 2 tahun. Wanita yang juga berprofesi sebagai pengacara itu meminta agar pembebasan bersyarat Hendra Kurniawan tidak dimaknai hanya sekedar bebas. Saat kasus Sambo ini viral di 2022 lalu, nama Celisha segera dikaitkan dengan musisi kondang Ariel Noah. Sempat disebut memiliki hubungan spesial dengan pria bernama Nazril Irham itu, namun ternyata istri Hendra ini tak lain adalah keponakan dari Ariel. Dalam sebuah wawancara di tahun 2017, pengacara cantik berwajah imut ini mengaku jika mendiang kakeknya bersaudara dengan mendiang ayah Ariel Noah. Setelah bebas bersyarat, Hendra Kurniawan tidak mungkin lagi kembali ke institusi Polri. Terakhir saat berkasus pada 2022 lalu, ia sempat diungsikan ke Patiyanma Polri sebelum akhirnya dinonaktifkan dari Polri pada November 2022. Hendra dipecat melalui sidang etik. Setelah bebas, belum diketahui apa aktivitas yang akan dilakukan oleh ayah 1 anak ini. Yang pasti dalam 2 tahun ke depan, ia akan sibuk dengan melakukan bimbingan dari Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan. Selain itu, ia juga masih terus wajib lapor hingga bebas murni di tahun 2026. Menurut kalian, apakah pembebasan ini termasuk wajar atau bernuansa politis? Lalu bagaimana dengan terpidana Ferdi Sambo? Setelah sebelumnya divonis hukmat lalu berkurang jadi seumur hidup, akankah ia mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan hingga pembebasan bersyarat? Yang pasti jika merujuk aturan, terpidana seumur hidup tidak dimungkinkan mendapat remisi apalagi pembebasan bersyarat.
Kita tunggu saja ya guys, biar waktu yang menjawab.